Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 170 kembali akan membahas mengenai recommendation system untuk minggu ke-13. Ya, untuk progres kali ini, eh, sepertinya kami akan kembali membahas mengenai teori-teori yang ada mengenai sistem rekomendasi serta eh, membedah cara kerja beberapa website-website yang sudah disebutkan di minggu sebelumnya, di minggu 12, yaitu ada Netflix, YouTube, dan Amazon. Um, kita belum memasuki pembahasan mengenai keteknisannya atau algoritma serta codingannya, karena algoritma rekomendasi sistem ini sangat kompleks ya. Jadi sebelum kita mengetahui dan mempelajari dan menguasai teorinya terlebih dahulu, kita akan tersesat atau mungkin kurang bisa memahami algoritmanya nanti seperti itu. Maka dari itu di uh, video kali ini kami akan membedah menjadi dua bagian. Bagian pertama kami akan membahas dulu uh, macam-macam sistem rekomendasinya itu. Dikarenakan uh, ada beberapa pendekatan atau cara-cara yang berbeda seperti itu di sistem rekomendasi, dan ya itu saling berhubungan dengan bagian kedua, yaitu pembedahan cara kerja sistem rekomendasi di website-website. Sebenarnya kami sudah membahas sedikit teknis teori sistem rekomendasi pada website-website besar tersebut, Netflix, YouTube, dan Amazon tersebut di minggu sebelumnya. Tetapi sekarang akan dibahas lebih jelas seperti itu. Oke, mari kita mulai. Untuk sistem rekomendasi sendiri itu ya kan, hanya ada dua tipe, content based dan collaborative filtering. Nah, untuk collaborative filtering itu pendekatannya pun ada dua seperti itu. Nah, kita sebenarnya kami menyaring beberapa citasi dan beberapa uh, sumber dari tesis-tesis yang ada pada Google Scholar, tapi kita jelaskan saja lebih detail menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Oke, kita lihat untuk yang content based sistem rekomendasi dengan tipe content based seperti terlebih dahulu. Content based ini seperti biasa ya, jika kita memasuki website streaming seperti itu, sistem rekomendasi yang bekerja itu akan merekomendasikan konten-konten mereka berdasarkan apa yang sudah kita lihat seperti itu. Maksudnya kita melihat sebelumnya kita melihat konten video seperti itu ya, misal video horor. Nah, sistem akan mencatat bahwasannya kita ternyata di histori kita itu lebih sering menonton film horor dengan aktor si A dan produser A dengan durasi film yang sekian seperti itu. Semuanya dicatat oleh sistem. Lalu sistem akan memunculkan rekomendasi konten lainnya yang serupa seperti yang sudah kita tonton sebelumnya seperti itu. Bisa kita menonton film horor dengan kategori yang sudah dijelaskan sebelumnya, nah maka sistem akan menampilkan
hal yang serupa berdasarkan konten, seperti itu ya gampangnya. Lalu yang kedua itu ada yang collaborative filtering. Collaborative filtering itu lebih ke eh, rekomendasi berdasarkan rate, seperti itu ya. Jadi ada kontribusi, selain sistem itu ada kontribusi manusia, kontribusi usernya, seperti itu. Ada kontribusi user lain seperti halnya yang ada pada YouTube ya. Jadi contohnya eh, seperti ini. Contohnya yang pertama ada tipe item based collaborative filtering. Ini tipe yang pertama itu jadi um, sistem seolah-olah akan membuat baris, ya, baris dan kolom, buat tabel, dan mereka akan menghitung. Uh, Maaf sebelumnya, tabel di sini barisnya itu uh, adalah kontennya, misal movie gitu ya, seperti ini. Dan kolomnya adalah usernya, misal user 1. Tapi di sistem itu ntar tidak user 1, user 2 ya. Pasti setiap orang yang setiap akun yang terdaftar di website tersebut pasti memiliki kode unik di database-nya. Seperti itu. Nah, jadi ini kode-kode usernya nanti seperti itu di tabel-tabel ini. Lalu mereka akan menghitung uh, skor yang telah yang user berikan kepada konten-konten yang ada. Lalu nanti sistem akan mencari istilahnya similarity-nya, seperti itu, matriks similarity-nya, dan terjadi dan hasil akhirnya akan seperti ini. Mereka memberikan memprioritaskan rating tertinggi berdasarkan rating yang sudah diberikan oleh user-user lain, seperti itu. Contohnya kembali lagi ke Netflix ya, seperti ini. Konten yang ada di paling atas di ujung kiri itu biasanya ratingnya lebih tinggi dan lebih banyak mendapat tanggapan, seperti itu. Nah, untuk konten yang berada di pojok kanan bawah itu berarti yang rate-nya sedikit dan ya tanggapan dari usernya sedikit, seperti itu. Nah, oh ya maaf, rating di sini tuh tidak jadi istilahnya rating-rating di sini tuh dibersihkan terlebih dahulu di kolom rekomendasi ini, gitu. Di kolom rekomendasi ini jadi yang ada yang kita lihat itu sudah disaring, misal konten yang di bawah rating 3 tidak akan ditampilkan, seperti itu. Lalu yang kedua ada user based collaborative filtering. Sebenarnya ini mirip seperti yang di awal kita jelaskan ya, yang collaborative filtering yang item based. Hanya saja ini kan user based tuh yang ditinjaunya user, gitu kan. Tadi yang ditinjau item, yang sekarang ditinjau di user base adalah usernya. Jadi kita hanya men-swap tabelnya saja, seperti itu. Jadi yang ada di kolom adalah kontennya atau itemnya, dan pada barisnya yaitu usernya, seperti itu. Tetap sama, sistem bekerja dengan sama, yaitu mencari similarity, membersihkan datanya, dan terjadilah dan hasil akhirnya adalah seperti ini, sama. User di atas, konten ada pada baris, seperti itu. Oh ya, yang saya ketahui pada algoritma, pada pemrogramannya nanti hasil akhirnya itu berbentuk matriks, ya, seperti itu. Nah, untuk sesi pertama sepertinya sudah selesai.